Salam dan bahagia. Saya Ngakan Putu Suarjana, pengawas sekolah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Izinkanlah pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pendampingan dan pembinaan guru kepala sekolah dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Sekolah binaan saya 19 sekolah dasar di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, itu sangat beragam kondisinya. Kalau dari sisi penerapan kurikulum merdeka, ada 17 sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri, tahun kedua di tahun pelajaran 2023-2024 ini, dan 2 sekolah yang menerapkan di tahun pertama baru di kelas 1 dan kelas 4. Kemudian dari 17 sekolah itu ada 1 sekolah penggerak yang angkatan 3 yang juga baru mulai tahun pelajaran 2023-2024 ini. Jadi kondisi itu membuat penerapan kurikulum merdeka sangat beragam di sekolah binaan saya, dengan kondisi sekolah juga yang ada 1 sekolah yang penuh gurunya lengkap, guru kelas 6 guru, tapi ada juga 1 sekolah yang SD Negeri 5 Besakih yang hanya memiliki 1 orang guru kelas. Jadi kondisi itu tentunya memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat beragam, sehingga saya menerapkan strategi beriak-beriuk ini. Beriak-beriuk, salah satu kearifan lokal di Bali yang bermakna seia, sekata, seiring, sejalan untuk berjuang bersama-sama mewujudkan cita-cita dan mimpi bersama. Ini bagaimana kepala sekolah binaan saya bisa bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk belajar, memahami kurikulum merdeka, sehingga kemudian mengajak guru-gurunya, membimbing guru-gurunya melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka sesuai dengan kondisi sekolahnya, sesuai dengan kebutuhan yang mereka hadapi di sekolah mereka masing-masing. Pendampingan dengan menerapkan beriak-beriuk mendorong saya memfasilitasi guru dan kepala sekolah binaan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka secara kolaboratif, efektif, kreatif, aktif, dan reflektif. Kolaboratif, jadi kami bersama-sama saling berbagi, saling mengisi, saling melengkapi untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Efektif, jadi bagaimana sekolah, guru, dan kepala sekolah mampu memilih strategi-strategi yang efektif, yang tepat, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan karakteristik murid. Kemudian kreatif, bagaimana memunculkan ide-ide kreatif, memunculkan hal-hal baru yang bisa mengembangkan potensi-potensi murid secara optimal. Kemudian reflektif, bagaimana guru dan kepala sekolah selalu melakukan refleksi. Refleksi menjadi bagian dari pelaksanaan tugas implementasi kurikulum merdeka untuk mencari perbaikan, perubahan-perubahan yang efektif yang bisa mendukung murid mewujudkan tujuan pembelajaran sesuai dengan potensi dan karakteristik mereka masing-masing. Dengan beriak-beriuk, saya memfasilitasi kepala sekolah menjadi kawan belajar, menjadi teman belajar bagi guru-guru dalam melakukan pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Di kepala sekolah melakukan supervisi akademik kepada guru-guru, mulai dari membaca, mencermati modul ajar yang akan digunakan guru memfasilitasi murid dalam pembelajaran, kemudian mendampingi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian, sehingga guru merasakan dirinya tidak sendiri dalam implementasi kurikulum merdeka. Ada kepala sekolah yang mendampingi, ada guru-guru lain, baik di sekolah maupun di sekolah-sekolah saya yang lain. Secara beriak-beriuk kami bersama-sama untuk maju bersama, mengimplementasikan kurikulum merdeka, mewujudkan merdeka belajar.
Ya, dengan beriak-beriuk saya mengajak memfasilitasi guru-guru binaan saya untuk melakukan modifikasi terhadap modul ajar yang diunduh melalui PMM. Kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan karakteristik sekolah. Lalu bagaimana guru mengidentifikasi hal-hal terbaik dari modul ajar tersebut untuk diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid. Lalu melakukan penilaian formatif sepanjang proses pembelajaran, dan setelah berakhir minimal satu tujuan pembelajaran menerapkan penilaian sumatif. Pelajaran 2023-2024, kami SD Negeri Tiganongan baru menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, terkait dengan pelaksanaan tersebut, saya selaku kepala sekolah berusaha melakukan kolaborasi dengan kepala-kepala sekolah dari satu gugus, bahkan dari gugus lain yang difasilitasi oleh pengawas pembina kami untuk melakukan pendampingan bagi guru kelas 1 dan 4. Penerapan kurikulum Merdeka secara bersama-sama di Kecamatan Rendang memberikan dampak positif bagi kami. Satu, kami bisa berbagi bersama. Yang kedua, bisa berkolaborasi. Yang ketiga, dengan letak geografis yang sama dan sosial budaya yang sama, kami bisa saling mengadopsi. Dengan strategi beriak-beriuk pada sekolah binaan pengawas sekolah Bapak Akan Putu Suwarjana, kami dapat menerapkan kurikulum Merdeka secara kolaboratif, efektif, kreatif, ajak, dan reflektif. Sehingga dampak maju bersama dapat sangat kami rasakan. Ajak begitulah siapa yang mengikut aku. Setelah saya melaksanakan pendampingan dengan menggunakan strategi fasilitasi, kepala sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kurikulum Merdeka. Begitu juga guru-guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Keunggulan dari kurikulum Merdeka sesuai dengan visi misi sekolah kami, yaitu KRIS, kompetitif, edukatif, rekreatif, inovatif, dan selektif. Keunggulan kurikulum Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan karakteristik siswa. Untuk memahami kurikulum Merdeka, kami selalu berdiskusi, berbagi, dan berkolaborasi dengan guru lain, serta mendapat bimbingan dari kepala sekolah. SD Negeri 1 Rendang dengan visinya Cakra Santi, ini dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek yang merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka, itu mampu mempresentasikan karya hasil belajarnya dalam event Festival Bank Mandiri di Jakarta. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari SD Negeri 1 Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Di video kali ini kami akan berpendapat tentang pembelajaran PJBL berbasis proyek. Teman-teman, gimana sih menurut kalian pembelajaran berbasis proyek itu? Menurutku, pembelajaran berbasis proyek itu sangat menyenangkan ketimbang kita belajar di kelas. Masih ada tantangan yang menjadi PR kami bersama, bagaimana menumbuhkan kemandirian guru dalam melaksanakan pembelajaran maupun penilaian pembelajaran. Penilaian formatif yang dilakukan secara berkesinambungan sepanjang proses pembelajaran, dan penilaian sumatif yang dilaksanakan di setiap akhir tujuan pembelajaran.